Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ruben Tuhmena. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis jalur dengan program Amos. Amos yang saya gunakan adalah Amos dengan versi 24, teman-teman. Dalam analisis jalur pada video tutorial kali ini, saya menggunakan dua variabel bebas, satu variabel intervening, dan satu variabel terikat. Data yang saya gunakan terlihat seperti ini, teman-teman. Variabel bebas kualitas layanan dengan indikator bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kemudian variabel kualitas produk dengan indikator kinerja, daya tahan, fitur, dan serviceability. Selanjutnya variabel mediasi atau variabel intervening kepercayaan dengan indikator kredibilitas, reliabilitas, dan intensionalitas. Sedangkan variabel terikat atau variabel dependen loyalitas dengan indikator beli ulang, rekomendasi, dan komitmen. Teman-teman, saya telah menggambarkan model penelitian seperti ini. Jika teman-teman ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana cara menggambarkan model seperti ini, teman-teman dapat lihat pada video saya yang lain. Pada gambar ini terlihat ada dua variabel bebas, kemudian variabel intervening dan variabel terikat. Saya telah memberi nama pada variabel-variabel laten, teman-teman. Variabel kualitas layanan, kualitas produk, kepercayaan, dan loyalitas. Sedangkan pada variabel observasi, saya tidak memberi nama variabelnya karena saya akan mengintegrasikan model ini dengan data-data penelitian pada program SPSS. Jika teman-teman melakukan kalkulasi pada saat gambar dalam posisi seperti ini, maka Amos tidak akan melakukan proses perhitungan karena data yang dibutuhkan untuk perhitungan belum terintegrasi dengan model, teman-teman. Oleh sebab itu, saya akan mengintegrasikan data penelitian dengan model. Teman-teman dapat klik File, kemudian klik Data Files. Setelah itu, teman-teman klik File Name, lalu klik nama filenya. Nah, ini filenya sudah muncul, teman-teman, artinya sudah terintegrasi. Jika teman-teman ingin melihat data lengkapnya, tinggal klik View Data, maka data lengkapnya akan terlihat seperti ini, teman-teman. Apakah sudah bisa dilakukan kalkulasi? Kita lihat, teman-teman. Ternyata belum bisa dilakukan proses perhitungan karena variabel belum diberi nama. Artinya data yang tadi terintegrasi belum dimasukkan nama variabelnya ke variabel observasi. Untuk itu teman-teman klik View, klik variabel in dataset untuk mengintegrasikan data penelitian ke dalam variabel observasi. Saya akan memasukkan indikatornya saja, teman-teman, tidak memasukkan itemnya, juga nilai totalnya. Untuk memindahkan variabel, teman-teman klik tahan, kemudian antar ke kotak variabel yang sesuai. Jika teman-teman melakukan kesalahan seperti ini, teman-teman dapat klik kembali, kemudian timpah yang salah dengan nama variabel yang seharusnya.
Pastikan bahwa teman-teman tidak melakukan kesalahan dalam memindahkan variabel ke dalam kotak variabel observasi. Sebab jika terjadi kesalahan teman-teman, maka proses perhitungan tidak dapat dilakukan. Untuk mengubah tampilan nama variabel ini, saya akan memperbaiki nama variabelnya pada kotak variabel label. Untuk itu teman-teman klik 2 kali pada kotak variabel penelitiannya. Pada kolom variabel label, teman-teman tinggal beri label pada nama variabelnya. Misalnya di sini bukti fisik saya singkat dengan BF dan seterusnya. Jangan lupa teman-teman hanya memberi label, teman-teman tidak bisa mengganti nama variabelnya. Karena jika nama variabelnya berbeda dengan data, maka proses perhitungannya tidak dapat dilakukan. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan analisis. Teman-teman klik view, kemudian klik analysis properties, lalu teman-teman klik output, kemudian klik standardized estimates, kemudian sample moments, residual moments, indirect, direct, and total effect, factor score weight, covariance estimates, correlation estimate, dan test for normality and outliers. Setelah itu teman-teman klik analyze, klik calculate, lalu teman-teman harus menyimpan gambarnya. Amos tidak dapat melakukan perhitungan jika gambarnya belum tersimpan teman-teman. Setelah datanya tersimpan, maka akan muncul panah merah seperti ini. Itu pertanda bahwa proses perhitungan dapat dilakukan. Ketika teman-teman melakukan perhitungan, maka nilai yang muncul pertama kali adalah nilai unstandardized estimates. Teman-teman klik panah. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini nilai unstandard, nilai estimasi unstandard. Teman-teman dapat merubah nilai ini menjadi nilai standar dengan klik pada standardized estimates. Nilai-nilainya akan berubah seperti ini teman-teman. Terlihat kualitas layanan berpengaruh terhadap kepercayaan sebesar 0,14, kualitas layanan terhadap loyalitas sebesar 0,27, kualitas produk terhadap kepercayaan sebesar 0,32, kualitas produk terhadap loyalitas sebesar 0,34, dan seterusnya. Terlihat nilai korelasi antara kualitas layanan dan kualitas produk sebesar 0,45. Artinya terdapat korelasi yang lemah antara kualitas layanan dan kualitas produk teman-teman. Selanjutnya hasil ini dapat di copy untuk disimpan di program yang lain. Teman-teman klik edit, kemudian klik copy, lalu teman-teman dapat melakukan paste di Word teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat hasil perhitungan lengkapnya. Teman-teman klik view, klik text output, kemudian klik estimates. Hasilnya seperti ini teman-teman. Terlihat nilai estimasi, ada critical ratio sama dengan T hitung pada SPSS, sedangkan P ini probability sama dengan signifikansi pada SPSS teman-teman. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepercayaan sebesar 0,188. Ini nilai A, nilai jalur A teman-teman, koefisien jalur A. Kemudian standar error sebesar 0,086.
pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan sebesar 0,408, standar errornya 0,081, kualitas layanan terhadap loyalitas, dan seterusnya. Kepercayaan terhadap loyalitas sebesar 0,411, standar errornya 0,40. Selanjutnya kita lihat nilai regresi standar. Ini nilai-nilai ini yang nampak pada gambar model tadi, teman-teman. Karena yang kita gunakan tadi standardized estimates. Selanjutnya residual covariance, standardized residual covariance. Kemudian ada total effect. Nah, kita akan lihat total effect standardized atau standardized total effect-nya. Terlihat bahwa pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan sebesar 0,323, terhadap loyalitas sebesar 0,478, kualitas layanan terhadap kepercayaan sebesar 0,139, terhadap loyalitas sebesar 0,33, dan pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas sebesar 0,443. Standardized direct effect seperti ini, teman-teman. Pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan, kualitas layanan terhadap kepercayaan, kualitas layanan terhadap loyalitas, kemudian pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas. Selanjutnya kita lihat pengaruh tidak langsung atau standardized indirect effect. Pengaruh produk terhadap loyalitas melalui kepercayaan sebesar 0,143, kualitas layanan terhadap loyalitas melalui kepercayaan sebesar 0,062. Kemudian coba kita perhatikan model fit, teman-teman. Model fit ini jika teman-teman menggunakan model persamaan struktural atau structural equation modeling, maka teman-teman dapat menggunakan model fit untuk melihat apakah model yang digunakan cocok atau tidak. Untuk model fit akan saya bahas atau saya jelaskan pada video berikut dalam model structural equation modeling, teman-teman. Selanjutnya kita kembali kepada estimasi atau estimates. Kita akan mengukur pengaruh tidak langsung kualitas layanan dan kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepercayaan. Untuk itu kita menggunakan uji Sobel dengan rumus, teman-teman. T sama dengan AB akar B kuadrat kali standar error A kuadrat tambah A kuadrat kali standar error B kuadrat. Dalam melakukan uji pengaruh tidak langsung, saya menggunakan bantuan dari kalkulator online. Pertama, kita akan mengukur pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas melalui kepercayaan. Kita perhatikan koefisien jalur A, teman-teman. Koefisien jalur A itu pengaruh kualitas layanan terhadap kepercayaan sebesar 0,188 dan standar error 0,086. Nah, nilai-nilai ini kemudian dimasukkan pada kalkulator online seperti nampak pada gambar ini. Selanjutnya kita melihat koefisien jalur B, pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas. Nilai estimasinya 0,411, sedangkan standar errornya 0,040. Setelah itu kalkulator online akan melakukan perhitungan dan nampak dari hasil perhitungan uji Sobel atau Sobel test statistik sebesar 2,1381929 dengan probability 1 ekor sebesar 0,01625065. Kemudian uji 2 ekor nilai probabilitas sebesar 0,03250 130.
Melihat nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas layanan secara tidak langsung melalui kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Selanjutnya kita lihat pengaruh tidak langsung kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepercayaan, teman-teman. Koefisien jalur A, pengaruh kualitas produk terhadap kepercayaan sebesar 0,408 dengan standar error 0,081. Selanjutnya koefisien jalur B sama dengan tadi, teman-teman, karena jalur B tadi mengukur pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas. Nilai estimasinya sama dengan 0,411 dan standar errornya 0,040. Uji Sobel menunjukkan bahwa nilai T sebesar 4,52281,256 dan uji satu ekor dengan nilai probabilitas 0,00000305 dan uji dua ekor 0,00000610. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepercayaan karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Demikian, teman-teman, video tutorial pada kali ini. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan dibagi ke teman yang lain. Sampai berjumpa di video berikutnya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.